Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tauhid asketik dan kritiknya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi ini. Asumsi dan ekspresi pengalaman tauhid asketik. Secara etimologis, tauhid adalah mengesahkan atau menyatukan. Secara bahasa berarti mengakui bahwa Allah itu satu. Jadi tauhid merupakan mengesahkan atau mengakui Allah dan tidak menyatukannya. Asketisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu asketis yang dapat diartikan sebagai perhatian spiritual, yaitu kontrol terhadap jiwa dan akal-akal, mengurangi makan tidur, membujang dan aliansi. Asketis sendiri dapat diartikan sebagai melatih diri meningkatkan nilai-nilai spiritual seperti halnya melatih fisik dengan banyak senam dan atletik. Jadi pengalaman tauhid asketis ini adalah mengesahkan Allah dengan cara meningkatkan nilai-nilai spiritual dan mempunyai pengalaman dalam meninggalkan hal-hal yang bersifat dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pengamalan tauhid asketik di kehidupan sosial. Terbagi menjadi 3, yang pertama ada ilahiyat, yang kedua ada nubuat, yang ketiga ada samiyat. Yang pertama kita akan membahas ilahiyat. Ilahiyat atau tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah kepadanya, dan meninggalkan sesembahannya. Pada dasarnya, kalimat tahlil adalah bentuk simbol dari tauhid uluhiyah, yaitu la ilaha illallah, dengan ungkapan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tauhid uluhiyah juga adalah bentuk penegasan kita terhadap peribadahan. Kita sebagai insan yang merealisasikan konsekuensi dari tauhid uluhiyah tersebut haruslah menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Segala bentuk peribadahan disandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mulai dari berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, bercinta, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nubuat. Nubuat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Naba bermakna yang ditinggikan atau dari kata naba yang berarti berita. Jadi nabi adalah seseorang yang derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan berita atau wahyu kepadanya. Para nabi dan rasul ini diutus untuk kaum dan bangsa masing-masing. Seperti Nabi Hud alaihissalam dikirim untuk kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Tasamud, Nabi Syu'aib kepada kaum Madian. Namun, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat, tidak hanya untuk kaum Arab saja, di mana Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan. Sebagai seorang manusia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah harus memiliki sifat-sifat yang mendukung agar terlaksananya tugas kenabian dan kerasulan, sehingga nabi dan rasul pun memiliki sifat yang harus ada dalam dirinya, sifat wajib serta sifat yang tidak mungkin dimiliki, sifat mustahil, dan sifat yang boleh dimiliki, yakni sifat jaiz. Samiyat menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara baik. Berarti yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dalam arti lain, suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Perilaku di kehidupan sosial dan moral. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan yang kedua, mengamalkan perilaku yang baik di lingkungan. Yang ketiga, harus peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar. Yang keempat, perlunya formalitas baru tentang tauhid. Kritik atas asketisme dan eskapisme beragama. Eskapisme dalam Islam diperlukan sebuah rekonstruksi yang berdasarkan saintifikasi. Tujuannya agar zuhud menjadi familiar dan diterima umat manusia yang sesuai perkembangan zaman modern. Yang kedua, sebagai solusi pada asketisme dalam Islam tidak mengalami stagnan. Yang ketiga, melahirkan zuhud produktif dan partisipatif. Kritik atas asketisme dan
eskapisme beragama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik eskapisme beragama. Menurut Fodor, eskapisme adalah usaha seseorang untuk meninggalkan kehidupan yang dianggap tidak memuaskan secara emosional. Biasanya seseorang yang memiliki ciri-cirinya di antaranya: 1. Seseorang yang memiliki psikologis yang terganggu. Yang kedua, biasanya seseorang itu mengalami kecenderungan untuk mencari pelarian atau menggantikan dengan aliran sesat. Yang ketiga, seseorang yang tidak mau menerima kenyataan. Contoh, misal ada kelompok teroris yang mencari pelariannya untuk berlindung melalui agama, padahal ia tidak mau menerima kenyataan atas kehidupan yang dijalaninya. Maka ia mempelopori gerakan tersebut untuk menentang kezaliman atau ketidakadilan, padahal ia memiliki maksud yang lainnya. Selain itu, ada kelompok aliran-aliran sesat yang dapat kita temui karena ia merasa kecewa terhadap Tuhannya dalam suatu penyembahan padanya. Jadi dapat disimpulkan, eskapisme beragama disebabkan karena kegagalan dalam mengendalikan nafsu. Yang kedua, eskapisme beragama dianggap tidak menerima kehidupan yang memuaskan secara emosional. Maka dapat disimpulkan, tauhid al-kestik dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.